Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema saya gitu ya. Sesuai dengan tema saya tentang sembuh dan segar gitu ya. Sembuh dan segar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya tahu bahwa kesembuhan, kesegaran dalam kehidupan kita, apalagi kalau bicara kesembuhan, kita doa sama Tuhan dalam nama Yesus gitu ya. Kita panggil nama Tuhan seperti apa yang Yesus kerjakan dulu waktu dia menyembuhkan orang-orang gitu, waktu dia ada di dunia. Dan sekarang firman Tuhan berkata, engkau diberikan kuasa, kita diberikan kuasa untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Bahkan kita sendiri pun bisa mendoakan diri kita sendiri dan sembuh. Saya percaya kuasa nama Yesus, saya percaya kuasa darah Yesus, saya percaya kuasa doa. Betul ya? Bahkan ada kuasa pujian dan penyembahan. Dalam pujian dan penyembahan bisa menghasilkan kesembuhan. Banyak orang sembuh ketika sedang memuji membesarkan nama Tuhan. Banyak orang sembuh ya kan ketika didoakan. Banyak orang sembuh ketika dalam penyembahan gitu. Dan banyak orang sembuh ketika dalam apa? Ibadah. Saya percaya itu terjadi, bahkan sore hari ini pun saya terlalu percaya. Bapak Ibu sementara mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu gitu. Tapi ada juga yang Alkitab katakan Bapak Ibu, ayat-ayat yang sudah pernah kita baca gitu ya, ayat-ayat yang pernah kita baca, kita dengar khotbahnya. Tetapi ada juga model penyembuhan yang seperti sore hari ini Bapak Ibu gitu ya. Kita datang ke KKR, didoakan sembuh, puji Tuhan. Kita doa puasa sembuh, puji Tuhan. Tapi ada bagian firman Tuhan sore hari ini sesuai dengan tema sembuh dan disegarkan, sembuh dan segar. Kita akan lihat Bapak Ibu ya, tentang kesembuhan dan kesegaran yang Tuhan buat ini. Ini tidak lewat doa, Bapak Ibu. Ini tidak lewat doa, ini tidak lewat doa dan puasa. Ini tidak lewat pujian dan penyembahan gitu ya. Ini tidak lewat orang didoakan. Ini tidak lewat KKR Bapak Ibu, tidak. Iya kan? Tapi ini lewat firman Tuhan ini. Kita akan baca ya, Amsal pasal 3. Kita akan baca bersama-sama Amsal pasal yang ketiga. Saya percaya Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu sudah berdoa selama ini untuk kesembuhan dan mungkin belum gitu ya. Sudah didoakan, sudah tumpang tangan, sudah dibawa kemana-mana gitu ya. Gitu kan. Sudah dibawa kemana-mana, ada hamba Tuhan berdoa dan sebagainya. Kita bahkan sudah berdoa gitu ya. Mungkin ini juga yang perlu kita kerjakan sore hari ini. Amsal pasal yang ketiga gitu ya. Kita yang sakit, yang mungkin butuh kesegaran karena kesegaran tulang-tulang gitu ya, karena ya mengalami depresi, mengalami tekanan, mengalami kesulitan tertentu. Mungkin ini yang harus kita kerjakan. Gitu. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan yang sederhana. Saya cuma mengambil poin-poin khotbah saya dari firman Tuhan ini saja Bapak Ibu, gitu ya. Poin-poinnya langsung di dalam firman Tuhan ini, gitu. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, ayat 5. Perhatikan baik-baik ya. Bapak Ibu yang punya Alkitab, tolong dibuka Alkitab yang bukunya saja kalau ada di rumah gitu ya. Alkitab yang buku dibuka Alkitabnya supaya nggak berdebu di rumah. Nggak berdebu di rumah gitu ya. Baik, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan. Ya kan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Perhatikan ayat ke-8. Ayat 5 sampai 7 itu Bapak Ibu, itu syaratnya. Sehingga terjadi ayat yang ke-8. Baca sama-sama ya, Bapak Ibu bisa baca kuat-kuat di rumah. Iya kan? Ayat 8. 1, 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuh.
Saya sudah bilang tadi sama Bapak Ibu bahwa kadangkala kesembuhan bisa terjadi lewat doa, kuasa pujian, doa puasa ditumpang tanganin hamba Tuhan di KKR dalam nama Yesus. Oh, banyak terjadi Bapak Ibu. Tapi ternyata juga dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada hal-hal juga di luar daripada yang tadi. Gitu ya. Di luar daripada yang tadi. Ada hal-hal juga ternyata yang kalau kita kerjakan Bapak Ibu. Maka firman Tuhan berkata di Amsal 3:8 tadi. Itulah, itu yang mana kan? Gitu kan? Kata itulah, berarti itulah yang mana? Itu yang di atas tuh ayat 5, 6, 7 Bapak Ibu. Paling tidak seperti itu. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Waduh Bapak Ibu. Sore hari ini saya percaya kita yang sakit, kita yang mungkin secara fisik mengalami kelemahan tertentu, bahkan firman Tuhan berkata, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wah, tulang-tulang segar gitu ya. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Obat yang apa? Obat yang manjur gitu. Sementara apa itu namanya? Hati yang tidak bersemangat gitu ya, mengeringkan tulang. Ini bicara tulang-tulang. Menyegarkan tulang-tulang. Orang kalau lagi stres, orang kalau lagi ditekan, orang kalau penuh dengan banyak masalah, jujur Bapak Ibu, kadang-kadang tulang-tulang tuh rasa lemes gitu ya. Aduh, kok tulang-tulang saya biasa gimana, rasa ngilu gitu ya. Ada begitu Bapak Ibu. Orang kalau lagi punya tekanan gitu ya, banyak pikiran, itu badan terasa lemas. Betul gak Bapak Ibu? Tulang-tulang terasa gimana gitu ya. Rasa ngilu, rasa dingin. Betul. Karena pikiran. Memang ada juga sakit fisik membuat tulang-tulang itu jadi rasa. Saya dulu ingat ya, saya pernah kena dulu waktu zaman tahun berapa itu? Tahun 2000-an ya. Iya, tahun 2000-an ya. Itu di daerah saya gitu ada penyakit yang namanya cikungunya. Tahu ya cikungunya? Tahu kan cikungunya itu adeknya daripada, orang bilang adek daripada demam berdarah katanya gitu. Tahu kan cikungunya? Aduh, Bapak Ibu, saya pernah kena cikungunya. Baru saya rasa gitu. Itu tulang-tulang Bapak Ibu. Waduh, gitu ya. Dinginnya minta ampun, dingin. Tulang-tulang sakit ngilu semua. Itu cikungunya. Itu apa itu? Sakit fisik. Tapi ada juga yang sakit karena pikiran. Tulang-tulangnya itu sakit karena pikiran, beban pikiran. Dan firman Tuhan berkata sore hari ini, Bapak Ibu yang lagi ingin kesembuhan, kita yang lagi ingin disembuhkan oleh Tuhan, kita yang lagi ingin disegarkan tulang-tulang kita gitu ya, diberikan semangat karena tekanan hidup yang begitu berat. Ternyata firman Tuhan bilang ayat 5, 6, dan 7. Kalau kita kerjakan, itu akan menyembuhkan tubuhmu. Itu akan menyembuhkan sakitmu Bapak Ibu. Dan menyegarkan apa? Tulang-tulangmu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang kita sudah berdoa sama Tuhan untuk sakit penyakit tertentu, belum sembuh-sembuh. Betul? Berapa banyak yang kita sudah doakan di hadapan Tuhan tentang masalah hidup, belum selesai sampai tulang-tulang rasa sakit Bapak Ibu. Berapa banyak kita sudah menghadiri doa-doa KKR. Berapa banyak kita sudah menghadiri Tuhan ibadah-ibadah kesembuhan. Berapa banyak kita sudah minta doa sama hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini belum ada kesembuhan. Nah, mungkin yang ini. Ada juga sakit penyakit yang Tuhan izinkan sebagai proses gitu ya. Nah, mungkin juga yang ini Bapak. Ayat 5, 6, dan 7. Saya cuma khotbah di situ aja. Gitu. Nah, kalau begitu gitu kan, bicara sembuh dan segar. Menurut kitab Amsal ini, kalau kita ingin melihat kesembuhan dan kesegaran gitu ya. Kesembuhan dan kesegaran, maka paling tidak ada 4 hal yang kita harus lakukan. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, ada 4 hal ini. Ini sederhana, poin-poin yang sederhana yang kitab Amsal nyatakan. Kalau engkau ingin sembuh, saudara ingin sembuh, ingin sehat, ingin segar, ini yang harus saudara-saudara kerjakan. Yang pertama ya, langsung saya masuk di inti khotbah saya ya. Karena kita akan perjamuan kudus Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama apa firman Tuhan bilang nih? Ayat 5. Apa itu dia bilang? Kalau kita ingin sembuh, kalau kita ingin segar gitu tulang-tulang kita. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap
hatimu. Wow, Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bagi sebagian orang, Bapak Ibu, saudara-saudara ya, bagi sebagian orang percaya kepada Tuhan itu, waduh, jujur hal yang sulit. Apalagi ditambah di masa-masa situasi seperti ini. Mau bilang percaya Tuhan, waduh, rasa-rasanya di masa-masa pandemi virus corona seperti ini, Bapak Ibu. Terus mau bilang percaya kepada Tuhan, rasa-rasanya ada sebagian orang ya, sebagian orang sulit, Pak. Ini lagi seret, ini lagi susah, Pak. Gitu. Ini lagi susah, apalagi Bapak Ibu, maaf kata. Kalau seseorang misalnya kehilangan seseorang di masa-masa pandemi virus corona seperti ini, lalu Tuhan mengambil orang yang dia kasihi, padahal dia sudah berdoa. Betul nggak, saudara-saudara? Ini saya pakai contoh sederhana ya, contoh-contoh yang hari-hari yang kita lihat. Kalau Tuhan mengambil orang-orang yang kita kasihi, dia sakit corona, Bapak Ibu, COVID-19, terus Tuhan ambil pulang. Padahal dia sudah berdoa, dia sudah bergumul, kita sudah berdoa, kita berkata, Tuhan saya percaya, suami saya sembuh, Tuhan saya percaya, istri saya sembuh, Tuhan saya percaya, orang tua saya sembuh, Tuhan saya percaya, papa, mama saya sembuh, Tuhan saya percaya, anak saya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan ambil pulang. Tuhan ambil pulang. Lalu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Orang bisa berkata, loh kemarin kan saya sudah percaya, saya sudah doa bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Tapi kenapa kok gak sembuh malah mati? Lalu mau suruh percaya kepada Tuhan. Jujur Bapak Ibu, kalau bukan anak Tuhan yang kuat dan tangguh, bisa skeptis sama Tuhan, bisa dingin mau bilang percaya sama Tuhan. Betul gak saudara-saudara? Bisa dingin Bapak Ibu. Bisa kadang-kala percaya sama Tuhan. Kemarin kan saya sudah doa, saya sudah percaya sama Tuhan, maka saya berdoa biar sembuh. Tidak tuh, malah dipanggil Tuhan pulang. Terus mau dinasihati lagi percaya sama Tuhan. Sulit Bapak Ibu. Kalau bilang percaya sama Tuhan mungkin gampang gitu ya, kalau masalah-masalah tidak ada. Kalau mau bilang percaya sama Tuhan, apalagi firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tapi kalau semua lagi oke, mantap. Oke Pak, saya percaya. Kalau lagi diberkati, saya percaya. Tapi kalau lagi di masa sulit, tunggu dulu Pak. Paham Bapak Ibu? Sulit. Amsal bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, permasalahan utama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kadangkala percaya kepada Tuhan itu terasa sulit, gitu ya. Terasa sulit. Ada berapa penyebab? Iya kan? Ada berapa penyebab? Penyebab yang paling utama adalah apa Bapak Ibu? Manusia ini, kita manusia. Kadangkala untuk percaya, kita butuh apa? Kita butuh jaminan dan butuh bukti. Baru kita bisa percaya. Bapak Ibu, butuh bukti, butuh jaminan. Betul? Kenapa kadang-kadang rasa sulit untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena pada dasarnya kita manusia butuh jaminan, butuh bukti dulu baru mau percaya. Betul? Butuh bukti dulu kadang-kala. Butuh saya melihat dulu Pak. Gitu. Butuh saya melihat dulu. Apalagi kalau mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ntar dulu lah. Saya butuh lihat dulu, betul nggak? Gitu. Nah ini kadang-kala jadi penghambat, jadi penyebab. Kadang-kala percaya sama Tuhan dengan segenap hati terasa sulit. Karena kita manusia pada dasarnya, kita butuh bukti dulu, butuh jaminan dulu, butuh melihat dulu. Baru kita mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Butuh modal, istilahnya butuh modal. Orang kalau mau berusaha gitu ya, kadang-kadang butuh modal. Ada orang bilang, lupa bagaimana saya mau berusaha, saya gak punya modal. Nah, dia tunggu modal dulu, baru dia mau percaya sama Tuhan. Itu manusia itu bisa menjadi apa? Penyebab. Jadi percaya kepada Tuhan itu sulit. Sungguh Bapak Ibu. Gitu. Orang kalau lagi sakit kan, betul ya, orang kalau lagi sakit di rumah sakit gitu ya, misalnya tinggal di rumah sakit parah gitu ya,
Kadang-kala untuk orang didoain, mau sembuh mau gitu ya. Tapi kalau sudah sering-sering didoain kan hamba Tuhan, mungkin awal-awal gitu ya, masih sakit 1 minggu, 2 minggu gitu ya, masih semangat. Tapi kalau sudah sakit 2 bulanan Bapak Ibu, sudah bulanan, udah sekian ratus hamba Tuhan yang doain bolak-balik di rumah sakit. Terus ada hamba Tuhan hamba Tuhan yang ke-301. Misalnya saya nih, datang hamba Tuhan ke-301, datang untuk kepada seseorang dan berkata, percayalah kepada Tuhan. Masih sembuh kok, Bapak Ibu, jujur. Saya hamba Tuhan sudah ke-301. Yang ngomong hal yang sama. Bisa skeptis nggak orangnya? Bisa dingin nggak dia? Oh, bisa Bapak Ibu. Mana Pak? Sudah 300 hamba Tuhan yang doain saya. Dari hamba Tuhan yang pakai minyak, hamba Tuhan yang pakai minyak yang sedikit, minyak yang banyak. Dari tumpang tangan, di kepala sampai di kaki Pak, sudah. Terus masih mau ngomong percaya kepada Tuhan segenap hati. Jujur Bapak Ibu. Kadang-kala butuh apa? Kadang-kala dia butuh melihat dulu, butuh jaminan dulu. Karena sudah banyak yang ngomong hal yang sama dan belum terjadi. Gitu. Tapi kitab Amsal tetap berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya apa Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan meskipun Anda belum melihat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Meskipun saudara-saudara, gitu ya, belum mengetahui apapun. Meskipun saudara-saudara belum punya modal apapun, belum. Tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu, itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mungkin selama ini itu kurang kepercayaan, mungkin saja gitu. Atau percaya kepada Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Apalagi manusia gitu kan. Kadang-kadang merasa sulit percaya kepada Tuhan, kenapa? Karena kita ini manusia suka terbawa perasaan. Cemas, takut, bimbang, ragu gitu ya. Wah, itu bisa jadi penghambat Bapak Ibu. Untuk percaya kepada Tuhan itu kadang-kadang manusia kita ya, perasaan-perasaan kita ada cemas, ada takutnya, ada bimbangnya, dan kadang-kadang itu menguasai hidup kita. Sehingga iman kita jadi ciut, jadi kecil dibandingkan dengan kebimbangan, ketakutan kita dan kecemasan kita yang begitu besar. Sehingga hampir-hampir mustahil untuk percaya kepada Tuhan. Apalagi kalau situasinya buruk. Sulit sekali gitu. Kita kalau sakit cuman flu doang Bapak Ibu, sakit flu biasa ya, batuk pilek, jujur kan gitu kan, iman kita tangguh, batuk pilek ini Bapak Ibu gitu. Batuk pilek ini minum obat flu juga selesai gitu. Kalau ngomong percaya kepada Tuhan, amin Pak, ya iya. Tapi jujur Bapak Ibu, pada penyakit-penyakit tertentu Bapak Ibu, jujur kadang-kala itu apa? Bisa menciutkan iman seseorang. Tapi saya mau berkata, tetap firman Tuhan, Amsal berkata, ayo. Ini jadi seruan Bapak Ibu semua. Saya tahu ada sebagian Bapak Ibu mungkin yang sudah bertahun-tahun dan bergumul dengan masalah yang sama. Apakah penyakit yang sama, kesulitan yang sama, dan bukan tambah pulih, tapi kadang-kadang tambah buruk. Saya mau berkata sore ini, seperti kata kitab Amsal, kalau engkau ingin disembuhkan, kalau engkau ingin tulang-tulangmu disegarkan, mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya bukan karena ada jaminan, bukan. Percaya bukan karena kita perlu bukti, tidak. Tapi sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita percaya tanpa jaminan apapun, cuman saya percaya pada Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu, dengan apa? Segenap hati. Tanpa embel-embel apapun percaya Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu tanpa embel-embel apapun Bapak Ibu. Totali kita betul-betul percaya tanpa melihat di sekeliling Bapak Ibu. Percaya saja gitu. Karena firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gitu. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami ini, kata firman Tuhan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuh,
Bukan karena mau lihat dulu butuh bukti dulu. Enggak, kata Rasul Paulus. Hidup kami ini total percaya saja meskipun belum terjadi, meskipun belum lihat apa-apa. Firman Tuhan berkata hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Gitu. Bukan karena melihat. Yesus berkata kepada seorang seorang kepala rumah ibadat, gitu ya. Di Markus 5, Bapak Ibu, cerita di Markus pasal 5 ayat 21, seorang kepala rumah ibadat datang pada Yesus. Dia bilang, "Tuhan, marilah datang ke rumahku karena anakku sakit dan hampir mati." Berarti belum mati. Gitu ya. Belum mati. Tapi dia berkata, "Tuhan, mampirlah datang ke rumah." Lalu Tuhan mau ke rumah. Ketika Tuhan mau ke rumah dia, kan ada peristiwa satu lagi, peristiwa di mana seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan disembuhkan, kan gitu. Jadi Yesus itu ketika dia mau pergi ke rumah kepala rumah ibadat, tertahan dulu karena Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Nah, ketika sudah selesai Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun di Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-42. Orang sudah datang kepada Yesus lalu berkata, "Nggak usah ganggu guru lah, karena kenapa? Anakmu sudah mati." Tuh. Tadi ketika datang sama Yesus, anaknya masih sakit keras, sakit parah, belum mati. Tapi ketika Yesus sedikit terhalang dengan penyembuhan kepada pendarahan 12 tahun, orang perempuan dari rumah si kepala rumah ibadat datang, itu memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Gitu. Dan hebatnya perkataan Yesus ya. Coba kita lihat ya. Markus pasal yang kelima, Bapak Ibu. Markus kelima gitu ya. Markus kelima. Kita lihat dulu ya. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-35. Coba lihat. Ayat ke-35. Markus 5 ayat 35. Saya baca ya. Ketika Yesus masih berbicara. Gitu kan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Tuh. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Artinya nggak usah perlu Yesus datang, nggak perlulah, sudah mati. Apa Yesus bilang 36? Ya, tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut. Percaya saja." Kalau Bapak Ibu jadi kepala rumah ibadat gitu ya, atau sore hari ini firman Tuhan yang sama berkata sama kita semua, jangan takut, percaya saja. Padahal anaknya udah mati, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau saya berkata sama saudara, percaya Bapak Ibu pasti disembuhkan. Padahal Bapak Ibu lagi mungkin sakit sudah lama. Mau percaya enggak? Gitu. Yesus bilang percaya Bapak Ibu, anaknya udah mati. Mati Bapak Ibu, mati. Tapi Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Betul kata firman Tuhan tadi di Korintus. Hidup ini karena apa? Karena percaya, gitu kan? Bukan karena melihat. Maka kita bisa disembuhkan. Amin Bapak Ibu, percaya itu yang pertama. Poin pertama Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mungkin sudah kehilangan kepercayaan. Karena butuh bukti, butuh ini, butuh itu. Aduh, saya belum melihat Pak, saya sudah doa banyak-banyak belum. Tetap firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka itulah akan menyembuhkan apa? Tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang kedua. Nah, Tuhan berkata begini. Yang kedua. Ayat 5 tadi, Amsal pasal 3. Amsal 3. Ayat 5 bagian B, gitu ya. Ayat 5 bagian B dan ayat 7 bagian A. Amsal yang ketiga tadi, ayat 5 bagian B dan ayat 7 bagian A, gitu ya. Ayat 5 bagian B berkata begini. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7 bagian A sama ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Tuhan bilang jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7 bagian A, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan untuk melihat kesembuhan, kata firman Tuhan.
untuk engkau disembuhkan tubuhmu, untuk engkau disegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Atau juga jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salah satu dosa yang paling Tuhan marah adalah apa? Dalam Yeremia 17 ayat 5 firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ternyata itu bersandar kepada pengertian sendiri. Itu sama dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu dosa di hadapan Tuhan. Dosa Bapak Ibu. Kadangkala kita ini ya Bapak Ibu, kita boleh pintar, boleh, puji Tuhan. Kita sekolah tinggi, puji Tuhan gitu. Kita punya potensi bagus, puji Tuhan. Tapi itu tidak boleh kita jadikan sebagai tempat sandaran kita Bapak Ibu. Itu tidak boleh menjadikan kita apa itu? Orang yang bersandar semata-mata kepada kemampuan berpikir kita, kepada orang tua kita yang kaya, mertua kita yang kaya gitu ya. Kita tidak bergantung kepada kakak, saudara kita yang mungkin punya uang, lalu kita bergantung sama mereka. Tidak. Kita boleh memiliki potensi apapun, tapi Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, jangan bersandar kepada semua itu, kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Gitu. Bapak Ibu, kita harus merendahkan hati maksudnya. Walaupun mungkin kita orang yang pintar, walaupun kita ini orang yang ya cukup baik pemikiran, pendidikannya bagus, tapi kita harus merendahkan diri. Gitu. Sebab firman Tuhan bilang kalau kita bersandar kepada kekuatan kita dan ke pengertian sendiri, saudara-saudara, tidak akan menyembuhkan. Ternyata ada hubungan antara jangan bersandar kepada pengertian, kemampuan diri sendiri, apalagi bersandar kepada orang lain. Ada hubungan dengan apa? Menyembuhkan kesehatanmu, menyembuhkan tubuhmu. Ternyata ada hubungannya. Makanya saya bilang, kadangkala kesembuhan tidak hanya terjadi ketika didoakan. Nah itu. Bisa didoakan. Tapi firman Tuhan bilang menurut Amsal ini, menurut Amsal Bapak Ibu, kesembuhan dapat terjadi ketika saudara-saudara mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan apa? Diri dan kemampuan diri sendiri. Bapak Ibu. Tapi Pak, saya sudah mengandalkan Tuhan loh Pak. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita nanti kalau masalah sudah rumit, baru cari Tuhan. Betul Bapak Ibu? Berapa banyak di antara kita, nanti kalau masalah sudah rumit, baru mau berdoa. Yang namanya mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, yang namanya tidak bersandar kepada diri sendiri, itu perbedaan besarnya adalah apa? Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada orang nanti kalau sudah rumit permasalahannya baru cari Tuhan. Gitu. Ada orang ketika mau melangkah nggak mau doa. Dia mau ini nggak, biasa aja Bapak Ibu. Dia mau bekerja nggak ada doa-doanya. Dia mau mengerjakan sesuatu, dia punya rencana, dia punya visi, itu nggak mau doa dia. Nanti doa kalau apa? Kalau sudah menemui masalah. Itu namanya tidak mengandalkan Tuhan. Memang sih dia bilang, iya Pak, sekarang saya Tuhan, sekarang saya mengandalkan Engkau. Tapi mengandalkan Tuhan itu karena engkau sudah terjepit. Mengapa tidak dari awal? Kita berdoa, serahkan semua tangan Tuhan. Jangan tunggu rumit dulu, jangan tunggu sulit dulu baru mau doa. Itu tidak mengandalkan Tuhan namanya. Gitu. Itu hanya menjadikan Tuhan hanya sekedar membereskan masalahmu lalu selesai lagi sudah. Makanya biasakan kita apa-apa saja yang kita mau kerjakan, kita mau lakukan, kita punya rencana, kita mau bekerja, kita mau kemana saja, kita bawa dalam doa. Itu baru namanya apa? Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan menganggap dirimu sendiri itu apa? Bijak. Oh, banyak orang Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya, masih adakah mujizat kesembuhan sampai ini? Saya mau berkata, masih ada. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Bapak mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati, Bapak tidak mengandalkan pengertian. Tadi saya bilang kan, orang jadi skeptis karena sudah lama sakitnya itu. Masih adakah? Padahal firman Tuhan janji ya dan amin. Masih ada. Itu terjadi, terbukti. Jadi yang kedua, kalau ingin lihat kesembuhan, utamakanlah Tuhan.
Jangan bersandar pada diri sendiri. Jangan tunggu rumit dulu baru mau cari Tuhan. Jangan tunggu sampai semua sudah berantakan baru mau berdoa dan berkata, Tuhan, aku berserah kepadamu. Tuhan bisa tolong saudara. Cuman rasa-rasanya. Kita kadang-kadang tega sama Tuhan. Nanti serahkan semua kepada Tuhan kalau semua sudah rumit dan sulit. Mari, mulailah dengan mengandalkan Tuhan. Bawa semua rencanamu kepada Tuhan. Hari ini, kalau memang kita dulunya tidak orang seperti itu ya, tidak orang yang mengandalkan Tuhan, hari ini saya mau berkata, masih ada kesembuhan buatmu. Tuhan masih menanti kita dan memberikan kita mujizat. Tapi marilah kita mulai mengandalkan Tuhan. Kadangkala memang kesembuhan terjadi tidak secara langsung, saudara-saudara. Itu banyak terjadi. Kadangkala kesembuhan tidak terjadi secara langsung, tapi kesembuhan terjadi secara bertahap. Melalui apa? Melalui proses waktu dan melalui pengiringan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan mulai bertumbuh. Kita tidak mengandalkan diri sendiri. Kesembuhan Tuhan mulai kerjakan. Pembaharuan, mujizat Tuhan mulai kerjakan pelan-pelan. Sampai kesembuhan itu menjadi sempurna. Banyak terjadi? Banyak Bapak Ibu. Saudara-saudara banyak. Kesembuhan tidak terjadi instan, tapi kesembuhan terjadi sesuai dengan pengiringan kita mulai memahami kehendak Tuhan. Ketika kita mulai berserah mempercayakan diri kepada Tuhan, saat itulah Tuhan mulai pulihkan kesehatan kita. Mungkin dalam bahasa manusia ya, mungkin pelan-pelan tapi pasti Bapak Ibu. Tapi pasti. Gak apa-apa kan? Dia pelan-pelan tapi pasti. Amin Bapak Ibu. Seiring dengan waktu. Yang ketiga, apalagi firman Tuhan bilang tadi tuh. Yang ketiga ya, ini syaratnya kan. Kalau kita ingin lihat kesembuhan, ingin lihat tulang-tulang kita disegarkan, gitu ya. Ini yang ketiga. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini sama dengan poin kedua Bapak Ibu. Ini bersambungan gitu dengan poin kedua. Dan yang ketiga firman Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala jalanmu. Kita ini tidak boleh jadi orang yang lupa diri, saudara-saudara. Lupa diri gitu. Jangan gini. Jangankan kepada Tuhan ya. Kepada manusia saja. Kita juga jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Gitu. Kadang-kadang kita lupa sama kebaikan-kebaikan orang sama kita. Kan itu namanya kan kita tidak, kita jadi orang yang lupa diri gitu. Kadang-kadang orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita, membantu kita. Jangan lupakan juga kebaikan-kebaikan orang. Gitu Pak Ibu. Jangan jadi orang lupa diri. Jangan merasa semua karena saya. Itu firman Tuhan bilang, akuilah Tuhan itu dalam segala jalanmu, karena Tuhan akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tidak mengakui Tuhan dalam segala jalanmu. Gitu. Apalagi kalau ada perkumpulan-perkumpulan teman-teman kita di kantor. Maaf kata, kadang-kadang kita minder menunjukkan iman kita kepada teman-teman kita. Betul Bapak Ibu? Tidak mengakui Tuhan dalam segala jalan kita Bapak Ibu, dalam tingkah laku kita. Dalam perkumpulan teman-teman ada orang yang malu. Malu kalau kita ini anak Tuhan, orang Kristen gitu. Apalagi kalau teman-teman kita semuanya tidak seagama dengan kita gitu. Ya kita jadi malu, jadi minder. Kita menyembunyikan identitas kita sebagai anak Tuhan. Mau doa saja sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Gitu. Doanya sembunyi-sembunyi. Kita kalau makan bersama begitu kan, makan bersama. Tahu ya, makan dengan teman-teman. Iya kan? Karena ada orang malu berdoa. Ya doanya tunjuk kepala berdoa gitu kan. Walaupun mungkin gak bersuara, tapi gak apa-apa. Menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, orang percaya di tengah-tengah orang banyak. Itu sama dengan apa? Sama dengan mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Bapak Ibu, gitu. Ada tunjukkan identitasmu sebagai anak Tuhan. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu itu namanya tidak mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Maka Tuhan tidak akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, ayo gitu. Nggak apa-apa kan Bapak Ibu gitu. Tunjukkanlah kita sebagai anak Tuhan. Ternyata ini juga punya hubungan Bapak Ibu. Ternyata kalau kita tidak lupa diri, tidak melupakan Tuhan gitu ya. Tuhan juga akan menyembuhkan kita.
akan datang kesembuhannya gitu. Jangan sampai kita lupa bahwa semua yang kita punya hari ini gitu ya, itu karena saya, karena jasa saya. Oh, itu namanya tidak mengakui Tuhan, Bapak Ibu. Gitu ya. Coba kita lihat dulu. Ulangan pasal 8. Ulangan 8. Ayat 12. Ulangan 8. Kan namanya mengakui Tuhan, Bapak Ibu, itu berarti jangan lupakan Tuhan gitu ya. Ulangan yang ke-8 ayat 12. Lihat ya, ayat 12 sampai ayat 14, kemudian 17 sampai 18. Ulangan 8 ya, ayat 12 berkata begini, kita mulai. Ulangan 8, 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, lihat ya, makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, ini bertambah banyak ini ya, dan segala ada padamu bertambah banyak. Bayangkan tuh, bertambah banyak itu 3 kali firman Tuhan bilang. Apabila lembu emasmu tambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, dan segala ada padamu bertambah banyak. Ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita lompat ayat 17-nya. Ulangan pasal 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian dan diikrarkannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu seperti apa? Sekarang ini. Jangan lupakan Tuhan. Sudah bertambah banyak semua, Tuhan sudah tolong. Banyak orang begitu kan? Tuhan sudah sembuhkan, bahkan ada dulu kita pernah sakit, semua kita pernah sakit, betul ya? Dan kita semua disembuhkan Tuhan. Jangan lupa itu karena Tuhan. Karena kita nggak bersyukur, nggak mengakui Dia. Semua yang kita punya sekarang kita lupa. Firman Tuhan bilang, jangan lupa. Jangan bilang karena ini kekuatanku, karena kekuasaanku lah, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tidak, Bapak Ibu. Itu namanya tidak mengakui Tuhan. Dalam segala apa? Tingkah lakumu. Mari libatkanlah Tuhan dalam semua aspek hidupmu. Itu tandanya saudara-saudara sedang mengakui Tuhan. Libatkan Tuhan. Kalau engkau bekerja di kantor, meskipun di sekelilingmu orang-orang yang tidak percaya Yesus, nggak apa-apa. Gitu. Kalau mau bekerja, doa di hati gitu ya. Kalaupun kita disuruh untuk apa? Tunjukkan identitas anak Tuhan. Jangan malu-malu. Akui Tuhan di hadapan banyak orang. Betul Bapak Ibu? Gak apa-apa. Jangan apa? Jangan malu-malu. Akui Tuhan. Mau berdoa, berdoa aja. Biar aja orang sekeliling lihat kita berdoa ya. Kita anak Tuhan. Kita diajarkan sebelum makan berdoa. Itu paling sederhana Bapak Ibu. Gitu. Paling sederhana. Akuilah Tuhan. Gitu kan. Jangan malu orang melihat engkau beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam pekerjaan. Firman Tuhan bilang, kalau engkau ingin sembuh, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan Dia akan meluruskan jalanmu. Bukan cuma meluruskan jalanmu. Firman Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-8 di Amsal pasal 3 tadi. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Kadangkala Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan menanti kita. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tapi Tuhan menanti kita untuk apa? Untuk mengakui Tuhan dulu. Dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menonjolkan Tuhan lebih dahulu. Kita tidak lupa akan segala kebaikan Tuhan. Tuhan menanti kita itu. Bapak Ibu. Tuhan menunggu kita. Untuk mengakui Dia dalam segala tingkah laku kita. Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Berarti ada tingkah laku yang tidak mengakui Tuhan. Kalau Tuhan bilang, akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti ada tingkah laku kita. Yang menunjukkan kita tidak mengakui Tuhan. Betul Bapak Ibu. Ada tingkah laku kita yang kita tidak mengakui. Itu tanda kita tidak mengakui Tuhan. Karena ada kadang-kadang ada laku kita, ada tingkah laku kita Bapak Ibu. Maaf kata, yang kadang-kala mempermalukan Tuhan. Kan begitu, kita bertobat. Kita sadar, oh Tuhan, gitu. Ternyata tingkah laku saya itu tidak mengakui Tuhan. Gitu. Kita bertobat sore hari ini. Dan firman Tuhan bilang, engkau akan kesembuhkan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat. Jadi jangan pernah malu Bapak Ibu. Untuk mengakui Tuhan di hadapan orang banyak. Menunjukkan identitasmu sebagai anak Tuhan. Jangan malu. Gitu. Gak apa-apa. Jangan malu. Itu tanda kita mengakui Tuhan. Dalam segala tingkah laku kita. Dalam laku kita. Yang keempat, yang terakhir.
Iya kan? Ayat 7 bagian B. Ayat 7 bagian B. Firman Tuhan bilang begini. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, jujur Bapak Ibu. Jujur saya mau bilang. Kadang-kadang ada sakit penyakit timbul karena dosa dan kejahatan. Ini penting. Ada sakit penyakit yang muncul dikarenakan hidup kita tidak takut akan Tuhan dan tidak menjauhi kejahatan. Maka sakit itu muncul. Ada orang yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena masih hidup di dalam dosa dan kejahatan dan tidak hidup takut akan Tuhan. Ada. Walaupun tidak semua sakit ya. Ingat, tidak semua sakit seperti itu. Jangan karena Bapak Ibu sakit, jangan-jangan saya buat kejahatan. Bapak Ibu kan yang paling tahu kan kita punya diri. Kalau tidak ya enggak berarti gitu. Jadi ada sakit karena memang proses tubuh alami, Bapak Ibu tahu ya. Karena memang proses tubuh alami, umur semakin bertambah kan, usia semakin bertambah ya. Organ-organ tubuh kita dia punya fungsi makin menurun. Itu normal Bapak Ibu. Tidak bisa dicegah, makin menurun. Orang bilang sakit tua gitu ya. Sakit karena umur. Ada. Ada sakit karena memang dari setan. Ada. Setan dari iblis Bapak Ibu. Sakit ada. Tapi kita doakan dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan dihancurkan. Nah, bisa sembuh. Ada sakit karena memang Tuhan izinkan untuk supaya kita kita secara rohani bertumbuh. Kita bersyukur walaupun kita sakit, kita bersyukur Tuhan, saya tetap percaya kepadamu dengan segenap hati saya. Nah, ada sakit memang dari Tuhan Bapak Ibu. Itu ada. Tapi tujuannya Bapak Ibu untuk menyadarkan kita doang. Kita nggak buat apa-apa. Tujuannya untuk apa? Melatih iman kita. Sama seperti Ayub. Ada Tuhan izinkan iblis untuk kasih sakit. Itu kan Tuhan izinkan kan iblis untuk kasih Ayub sakit. Tapi kan Ayub nggak ada salahnya. Hanya untuk apa? Meningkatkan iman. Ujung-ujungnya Ayub disembuhkan. Kan gitu. Yang tadi yang 3 ya. Yang keempat, ada sakit karena dosa. Ini firman Tuhan bilang nih. Ayat berapa? Ayat 7 bagian B. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu. Ternyata kalau kita ingin lihat kesembuhan, maka harus hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena ada sakit karena tidak takut akan Tuhan dan penuh dengan kejahatan. Mari kita lihat ya. Kita lihat ya ayat terakhir nih. Mazmur 107. Mari kita buka dulu. Mazmur 107. Mazmur 107 Bapak Ibu. Mazmur 107. Jadi saya sudah ungkapkan tadi paling tidak ada 4 alasan sakit ya. 1, sakit karena memang faktor usia manusia kita Bapak Ibu makin menurun, organ-organ tubuh kita makin menurun fungsinya. 2, sakit karena iblis setan gitu ya, yang memang menaruh kita gitu. Yang ketiga, memang karena Tuhan mengizinkannya gitu. Karena Tuhan mengizinkannya untuk membangun iman kita. Seperti Ayub tadi saya bilang. Tapi ada juga sakit karena dosa. Nah, Mazmur 107 ayat 17. Kita baca ya, Mazmur 107 ayat yang ke-17. Mazmur 107 ayat 17. Saya bacakan Bapak Ibu semua, lihat. Ada orang-orang. Tuh, apa firman Tuhan bilang tadi tuh? Ada orang-orang gitu ya. Mazmur 107, Bapak Ibu bisa bold ini, garis bawahi bagus, ingat baik-baik gitu ya. Karena firman Tuhan bilang ada orang gitu kan yang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka. Ayat 17 ya. Kelakuan mereka yang berdosa. Tuh. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Nah ini dia. Maka firman Tuhan bilang kalau engkau ingin melihat kesembuhan pada tubuhmu, kalau engkau melihat kesegaran pada tulang-tulangmu, maka jauhilah, takutlah akan Tuhan. Di Amsal pasal 3 tadi, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Karena kalau kita buat dosa tidak takut akan Tuhan, berbuat kesalahan, maka Mazmur 107 ayat 17 berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bayangkan disiksa, merasa tersiksa karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat. Ada orang tidak segar, tulang-tulangnya disiksa merasa beban pikiran karena disiksa karena sebab kesalahan-kesalahan mereka. Amin, saudara-saudara. Gitu. Nah, hari ini, sore hari ini, kalau kita ingin melihat kesembuhan, paling tidak 4 hal ini, saudara-saudara. Kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, sudah didoakan, sudah puasa, lalu mungkin belum. Nah, pertimbangkan keempat hal ini. Tentang percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Akuilah Tuhan, jangan malu-malu sama Tuhan. Dan terakhir, takut akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Maka saya percaya kitab Amsal menjamin, bukan saya yang jamin. Firman Tuhan yang jamin. Kalau kita melakukan semua itu, maka Amsal 3 ayat 8 berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu sore hari ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Bukan karena doa, bisa karena doa. Tapi mungkin bukan karena doa semata-mata. Tapi karena ini tuh, di Amsal tadi. Mari kita mulai percaya kepada Tuhan. Kita mulai mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, itu akan menghidupkan. Itu akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita semua. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan.